Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menerangkan materi sistem persamaan linier kuadrat dua variabel atau disingkat dengan SPLK-DV. Kemudian ada bentuk umum dari SPLK-DV. Di sini saya menggunakan variabel X dan variabel Y. Untuk yang pertama, persamaan yang pertama, Y sama dengan AX plus B, di mana Y dan X itu merupakan suatu variabel, dan A, B itu merupakan bilangan real. Untuk Y sama dengan AX plus B itu merupakan persamaan bentuk linear. Dan yang kedua, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana Y dan X itu merupakan suatu variabel, dan A, B, C itu merupakan bilangan real. Dan untuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu merupakan persamaan bentuk kuadrat. Dan di sini kalian bisa membedakan antara persamaan bentuk linear dengan persamaan bentuk kuadrat, yaitu kita lihat pada variabel X. Jika variabel X-nya itu berpangkat 1, maka termasuk ke persamaan linear. Namun, jika X-nya berpangkat 2, maka di sini termasuk ke persamaan bentuk kuadrat, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, untuk metode penyelesaian. Metode penyelesaian SPLK-DV di sini menggunakan dua metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode grafik. Kita bahas metode substitusi dulu. Untuk metode substitusi, langkahnya substitusikan Y sama dengan AX plus B. Y sama dengan AX plus B itu sama dengan persamaan linear. Berarti substitusikan persamaan linear ke persamaan kuadrat. Dan yang kedua, setelah kita mensubstitusikan persamaan linear ke persamaan kuadrat, maka kita akan memperoleh bentuk X1 dan X2 ya. Jadi di sini akan diperoleh nilai X1 dan nilai X2. Kemudian setelah kita memperoleh nilai X1 dan X2, langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan X1 dan X2 ke bentuk linear, yaitu ke bentuk yang tadi, Y sama dengan AX plus B. Maka akan diperoleh Y1 dan Y2. Kemudian setelah X1, X2 kita temukan, lalu kita menemukan Y1 dan Y2, maka kita dapat menemukan himpunan penyelesaian. Untuk himpunan penyelesaian itu sendiri berisi X1 Y1 dan X2 Y2, seperti itu. Selanjutnya, untuk himpunan penyelesaian antara persamaan bentuk linear dan bentuk kuadrat memiliki tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu jika D lebih dari 0, maka garis dan parabola berpotongan di dua titik yang merupakan himpunan penyelesaian. Namun, jika D sama dengan 0, maka garis dan parabola berpotongan di satu titik yang merupakan himpunan penyelesaian. Dan yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka garis dan parabola tidak berpotongan sehingga tidak mempunyai himpunan atau himpunan kosong, seperti ini. Untuk himpunan kosong namanya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah metode substitusi kita menggunakan metode grafik ya. Metode penyelesaian yang kedua yaitu menggunakan metode grafik. Untuk metode grafik, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X. Untuk menentukan titik potong sumbu X yaitu syaratnya Y sama dengan 0. Jadi kita dapat menentukan titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Dan yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Setelah kita menentukan titik potong sumbu X, lalu kita menentukan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y dapat kita temukan jika X itu sama dengan 0. Kemudian mencari titik puncak ekstrim sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari titik puncak sumbu X, itu rumusnya minus B per 2A.
min B per 2A, di mana B tadi kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus BY plus C. Berarti untuk B itu di koefisien atau koefisiennya variabel X ya. Lalu A itu koefisien variabel X kuadrat, seperti itu. Setelah mencari titik puncak sumbu X, kita mencari titik puncak sumbu Y. Titik puncak sumbu Y itu rumusnya D per negatif 4A. D itu diskriminan. D sama dengan, untuk menghitung D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Kemudian setelah kita menemukan titik puncak sumbu X dan Y, langkah selanjutnya yaitu membuat titik bantu. Titik bantu di sini digunakan bertujuan untuk memudahkan dalam menggambar. Jadi ketika kalian menggambar, ketika kalian menggambar lalu membuat titik bantu, maka nanti gambarnya akan terlihat lebih rapi, seperti itu ya. Kemudian untuk metode grafik, himpunan penyelesaian sistem persamaan kuadrat memiliki 6 kemungkinan, yaitu jika D lebih dari 0, jika D sama dengan 0, jika D kurang dari 0, dan jika A sama dengan P, dan B tidak sama dengan Q. Maka kedua parabola berpotongan di satu titik yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Jika A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C tidak sama dengan R, maka kedua parabola tidak berpotongan, sehingga himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Berarti untuk yang sifat kelima ini sama dengan sifat yang ketiga ya. Selanjutnya, kita ke contoh. Di sini Ibu mempunyai contoh Y sama dengan X min 3 dengan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Di sini kita mencari himpunan penyelesaian dari persamaan di samping, maaf ya ini ya di atas. Ya, yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Untuk yang menggunakan metode substitusi, maka kita substitusikan langkah yang pertama itu substitusikan persamaan linier ke persamaan kuadrat. Setelah itu kita hitung, lalu kita temukan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Setelah ini membentuk persamaan kuadrat, maka kita cari faktornya. Kita cari faktornya bisa menggunakan faktorisasi, bisa menggunakan rumus ABC, seperti itu ya. Lalu ini bisa difaktorkan. Kita cari faktornya dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan X min 2 sama X min 3. Lalu kita cari nilai X1 dan X2. Itu. Kita sudah menemukan X1-nya 2 dan X2-nya 3. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yaitu substitusikan X1 dan X2 ke persamaan Y sama dengan X min 3. Jadi setelah kita menemukan X1 dan X2, maka kita substitusikan ke persamaan linier. Maka diperoleh untuk X1 sama dengan 2, Y1-nya sama dengan negatif 1. Untuk X2-nya sama dengan 3, maka Y2-nya sama dengan X-nya kita ganti 3 dikurangi 3, maka Y2-nya sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya 2 dan minus 1, 3 dan 0. Ini untuk X1 Y1 dan X2 Y2. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua, ini penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Yang langkah pertama kita mencari titik potong sumbu X. Mohon maaf, ini kita menyelesaikan dulu yang persamaan linearnya dulu ya. Kita mencari grafik dari persamaan linearnya. Untuk Y sama dengan X min 3, kita membuat grafik itu kita misalkan
X sama dengan 0 dan kita misalkan Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai 0 ke X. Maka Y-nya sama dengan negatif 3. Taruh sini. Lalu jika Y-nya 0, maka kita substitusikan nilai 0 ke Y, variabel Y. Maka kita peroleh X-nya nilai 3. Seperti itu. Kemudian kita ke persamaan kuadratnya. Untuk persamaan kuadrat, yang pertama tadi langkahnya apa? Kita menentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X dapat kita cari jika Y sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan nilai 0 ya. Kita ganti Y itu menjadi 0. Maka diperoleh X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Untuk selanjutnya, menentukan titik potong sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, tadi kan syaratnya X sama dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3. Y-nya sama dengan 3. Kemudian mencari titik puncak ekstrim sumbu X. Tadi rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Berarti kita substitusikan. Nilai B-nya berapa, A-nya berapa. Nilai B-nya tadi negatif 4 ya. Maka negatif kali negatif 4 hasilnya 4. Dan 2 kali 1 hasilnya 2. 4 dibagi 2, 2. Jadi titik puncak atau titik ekstrim sumbu X-nya bernilai 2. Kemudian mencari titik puncak sumbu Y. Untuk titik puncak sumbu Y, setelah rumusnya Y sama dengan D per minus 4A. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya. Kita peroleh D-nya itu bernilai 4. Kemudian selanjutnya membuat titik bantu. Membuat titik bantu tadi tujuannya untuk memudahkan dalam menggambar sebuah kurva dari persamaan kuadrat. Kita di sini menggunakan titik bantu. Jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 3. Lalu diperoleh grafik persamaannya. Ini untuk grafik persamaannya. Kita dari titik-titik yang tadi sudah kita temukan, sudah kita ketahui, maka tinggal kita gabungkan. Tinggal kita tarik sebuah garis menjadi sebuah gambar ya. Seperti ini. Lalu setelah kita menemukan grafik dari persamaan linier, kurva dari persamaan linier dan dari persamaan kuadrat, maka kita temukan himpunan penyelesaian. Untuk himpunan penyelesaiannya, di sini himpunan penyelesaian itu yang berpotongan. Ini himpunan penyelesaiannya berapa? Jika X-nya 2, ini kan sumbu X. Ini yang ke atas sumbu Y. Maka X-nya berapa? X-nya 2, Y-nya negatif 1. Dan jika X-nya 3, maka Y-nya 0. Untuk HP ini dari HP-nya, setelah HP dari metode grafik dan metode substitusi, ternyata hasilnya sama ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem persamaan linier kuadrat 2 variabel. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.